wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aditya, Alivia, ada suratnya. Anggi sering alfa ya? Sering alfa. Aprilima, Aril, Azahra, Bagas, Syifa. Sebelumnya Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kalian mampu untuk menyebutkan bentuk-bentuk interaksi, kemudian juga mampu menganalisis atau menguraikan bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Ada yang bisa menyebutkan apa itu interaksi? Ada yang bisa menyebutkan apa itu interaksi? Ada yang bisa menjelaskan? Dia silakan Pak. Baik, interaksi sosial adalah merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Oke, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang di dalamnya ada stimulus dan respon. Yang lain ada yang bisa? Bima, silakan. Apa itu interaksi? Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan yang melibatkan stimulus dan respon. Oke, kemarin kita juga sudah belajar mengenai syarat interaksi. Ada berapa syarat interaksi? Ada dua. Apa aja? Kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu apa? Apa Bagas? Kontak sosial itu apa? Sosial antara individu atau kelompok baik secara fisik maupun non fisik. Oke. Komunikasi itu apa? Proses Pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Oke, proses penyampaian pesan atau informasi pada satu orang atau lebih. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar mengenai faktor pendorong interaksi dan identifikasi. Apa bedanya? Imitasi itu apa? Sedangkan identifikasi apa? Nah, apa perbedaan antara empati dengan simpati? Kalau simpati apa? Menempatkan diri kepada situasi yang dirasakan orang lain. Nah, sedangkan empati apa? Ya, kata kuncinya apa perbedaan simpati dengan empati? Kalau empati ada tindakan Ya, kalau empati itu ada tindakannya. Contohnya seperti apa itu? Apa coba tunjukkan siapa? Paham ya mengenai materi kita minggu kemarin? Minggu sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi. Ada yang sudah tahu bentuk-bentuk interaksi itu ada berapa? Ada dua. Apa aja? Asosiatif. Nah, apa yang dimaksud dengan asosiatif itu? Asosiatif, silakan Rika. yaitu interaksi yang
Apalagi? Tiga. Pertikaian, kompetisi. Sudah paham ya? Nah, oke. Ibu sudah menyediakan KPD yang harus kalian isi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan sebelumnya dulu duduk berkelompok. Kelompok satu di sini, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Di sini silakan ditulis kelompok berapanya, kemudian nama kelompoknya, kemudian ditulis kelasnya. Nah, untuk tugas ini silakan kalian cari bentuk kasus dari interaksi asosiatif dan disosiatif. Seperti misalnya asosiatif itu apa aja contoh kasusnya atau contoh nyatanya dalam kehidupan kita. Kemudian begitu juga dengan disosiatif. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Silakan dikerjakan. Nanti yang akan ke depan cuma 1 atau 2 kelompok aja. Ikut interaksi. Kelima sama. Kerja dan dulu. Relax. Salah satu aja mau dibikin apa? Salah satunya ada di simulasi. Iya. Ini kan Enggak, Mbak aja deh. Enggak, Mbak aja. kelompok 2, udah siap? Udah bisa tampil kelompok 2? Atau kelompok belakang dulu? Yang lain gak ada suara, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Dara Genara. Saya Hendra Rodia. Saya Bagas Tidak. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, bentuk interaksi asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti kerukunan, koalisi, kooptasi, tawar-menawar, dan kemitraan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah upaya atau cara untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Bentuk-bentuknya diantaranya adalah koersi, kompromi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, adjudikasi, stalemate, segregasi, toleransi, dan konversi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk interaksi asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi yaitu perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan
Proses sosial dalam bentuk komunikasi timbal balik yang masing-masing pihak saling berjaya untuk meraih tujuan yang sama. 2. Interaksi. Bentuk interaksi sosial berupa sikap tentang dengan bersembunyi agar tidak ada konflik terbuka. 3. Perbedaan. Interaksi sosial yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan dari individu. Kelompok ditandai dengan adanya agama ataupun kekerasan. Baiklah, untuk diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Nama saya Fatisha dari kelompok 2. Ini mengajukan pertanyaan kepada baik, pertanyaannya adalah berupa uraikan contoh kerukunan dalam kebiasaan. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Agar saya revisi dari kelompok 7. Apa perbedaan dari bentuk akomodasi versi dan kompromi? Apakah selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kita baca sini dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika kelompok 2. Uraikan contoh kerukunan dalam kerjasama, yaitu gotong royong, tolong menolong, cek kelas, dan masih banyak lagi. Baik, jawaban dari kelompok 5 saya terima. Menjawab pertanyaan dari Rehan dari kelompok 7. Apa perbedaan bentuk akomodasi, koersi, dan kompromi? Yaitu, koersi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan paksaan pihak ketiga yang lebih kuat kedudukannya. Contohnya, orang tua memukul anaknya dengan ketahuan merokok padahal dia belum umur. Kompromi, sedangkan kompromi adalah bentuk akomodasi kita saling mengurangi tuntutan dan kebijakan yang contohnya terkata tadi yang sedang berbuka lewat TV, kemudian terkata menolak dan memberikan lewat tersebut. Baik, jawabannya. Adik-adik kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengerjakan tugas kelompok yang sudah dipresentasikan ke depan. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ibu tunjuk aja ya. Dinda, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial. Contohnya Oke. Lagi? Udah ya? Oke. Kita belajar hari ini mengenai bentuk-bentuk interaksi. Ada berapa bentuk interaksi? Dua, apa aja? Asosiatif. Asosiatif itu apa? Interaksi yang bersifat positif. Kalau disosiatif, interaksi yang bersifat negatif. Contohnya seperti pertentangan, persaingan, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau asosiatif seperti apa contohnya? Apa lagi? Akomodasi, harus ada tolong-menolong. Nah, itu termasuk dengan asosiatif. Nah, sudah paham ya pelajaran kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Gak ada? Oke. Untuk minggu depan kita ngapain? Untuk minggu depan kita ujian ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini. Kita video ya. Oke. Ibu selesaikan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.